Jadi ada ibadah baru ini, yaitu ibadah cium-cium makam. Ibadah apa kamu? Ibadah kuburan. Ngapain ke kuburan? Cium makamnya orang soleh. Jadi bid'ah. Jadi benar apa yang disampaikan atau ditulis oleh situs online-nya Nahdlatul Ulama, mencium-cium makam atau mencium nisan-nisan kuburan itu bid'ah mungkar. Ya, bid'ah mungkar karena dianggap suatu peribadatan. Jadi Guru Zudi sudah menganggap mencium nisan orang-orang soleh adalah amal soleh, sunat, berpahala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dalam urusan hukum, saya lebih percaya kepada ulama-ulama yang sudah terkenal daripada argumentasi saudara Heri Fras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita untuk melakukan amal-amal yang soleh, menjauhkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan kesesatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaction dari video saudara Heri Fras ya, yang menganggap bahwa mencium kuburan adalah bid'ah. Saya nggak tahu juga, tidak begitu pasti bagi saya apakah saudara Heri Fras itu Salafi Wahabi atau tidak. Saya kurang tahu. Tapi dalam hal ini pernyataannya mirip-mirip dengan Salafi Wahabi. Ya, kalau menurut Salafi Wahabi, kalau mengatakan bid'ah, yaitu pasti sesat. Karena anggapan dari Salafi Wahabi, setiap bid'ah adalah sesat. Saudara Heri Fras mengklaim bahwa itu adalah ibadah yang baru. Artinya dari dulu tidak ada, baru ada sekarang ini. Perlu saudara pahami, menurut pemahaman Aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mencium kuburan orang-orang yang soleh dengan tujuan bertabarruk. Ingat ya, mencium kuburan dengan niatan bertabarruk atau juga tawassul, itu tidak ada masalah. Menurut versi Aswajah, la ba'sah, tidak ada masalah. Artinya tidak jatuh pada kesesatan, tidak sampai jatuh pada kesyirikan. Selama orang itu berkeyakinan bahwa yang memberikan manfaat adalah Allah, yang memberikan kebahagiaan adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah. Bahkan orang itu bisa terhindar dari musibah, terhindar dari bencana. Dia yang meyakini bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa. Kalau seperti itu, di mana syiriknya? Di mana kesyirikannya? Beda sekarang kalau orang itu mengatakan, ya sahibal qabri, wahai pemilik kuburan atau wahai orang yang ada di kuburan, berilah aku petunjuk, berilah aku manfaat, berilah aku kehidupan, jauhkan dari kami yang namanya kemudaratan. Itu namanya syirik, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Jadi sudah jelas, kalau niatan tabarruk, tidak ada ulama yang menganggap syirik kecuali orang-orang Salafi Wahabi atau sebagian kecil dari ulama mereka atau ulama Salafi Wahabi yang memang tidak percaya adanya tabarruk, yang sehingganya menganggap syirik. Oke, saya tunjukkan. Bisa dilihat dalam kitab Umdatul Qari li Badruddin Al-Aini Al-Hanafi, Shahifah 241 juz 9. Qala Al-Hafidhu Zainuddin Al-Iraqi Asy-Syafi'i. Imam Al-Hafidh berkata, wa amma takbilul amakini asyarifati ala qasdit tabarruki. Adapun mencium tempat-tempat yang mulia, syarifah,
ala qasdit tabarruki, dengan tujuan untuk tabarruk. Ingat, dengan tujuan untuk tabarruk. Wa kadzalika takbilu aidis solihina, begitu juga mencium tangan orang-orang yang soleh. Wa arjulihim, dan kaki-kaki orang yang soleh. Fahuwa hasanun mahmudun, maka perilaku itu dianggap baik, mahmudun, dan terpuji. Nah, tapi diingat, dengan tujuan ala qasdit tabarruk, dengan tujuan untuk ngalap barokah, bukan menyembah kuburan-kuburan, bukan. Kalau langsung ada orang yang ziarah kubur, mencium kuburan, mengusap kuburan, diklaim bahwa dia adalah beribadah kepada kuburan atau menyembah kepada kuburan, itu kesalahan Anda. Itu hanya dugaan Anda. Semestinya pada hakikatnya tidak seperti itu. Mereka itu adalah tabarruk. Kemudian juga dijelaskan di dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal, dan saudara Hirifras perlu juga membaca ini. Sa'altuhu, kata Abdullah, merupakan anak dari Imam Ahmad bin Hambal. Sa'altuhu, saya bertanya kepada Ahmad bin Hambal, yakni kepada ayahnya, anir rajuli, tentang orang laki-laki, yamassu mimbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengusap mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yatabarraku, tujuannya untuk tabarruk, wa yatabarraku bimassihi, dengan mengusapnya itu bertujuan untuk mendapatkan tabarruk atau mengambil barokah. Setelah itu apa yang dikerjakan? Wa yuqabbiluhu, kemudian mencium mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaf'alu bil qabri misla dzalika, dan mengerjakan seperti itu kepada kuburan, yakni mengusap kuburan dan mencium kuburan. Au nahwa hadza, atau sesamanya. Yuridu bidzalika at-taqarrubah, dengan demikian itu berkeinginan untuk mendekatkan diri ilallahi jalla wa azza, kepada Allah yang agung, yang mulia. Faqala, maka Imam Ahmad itu menjawab, la ba'sa bidzalika, tidak jadi masalah, artinya boleh, bidzalika, dengan perilaku itu. Maka dari itu kepada Mas Hirifras perlu diperhatikan, ulama yang memberikan keputusan hukum atau istimbat di dalam hukum, menetapkan hukum, tidak akan menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Mereka lebih paham tentang masa Al-Quran dan hadis. Ya memang orang-orang Wahabi, Salafi Wahabi memang banyak seperti itu. Ayo kembali Al-Quran, ayo kembali kepada hadis. Kenyataannya yang dijadikan larangan tawassul atau dijadikan larangan tabarruk, ternyata ayat yang menjelaskan menyembah patung. Coba lihat ustadz-ustadz Salafi Wahabi, kebanyakan seperti itu. Nah, jadi dalam urusan hukum, kalau dalam urusan hukum, saya lebih percaya kepada ulama-ulama yang sudah terkenal daripada argumentasi saudara Hirifras.